Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai proyek gagal monorel ya. Proyek ini dicanangkan dan diresmikan oleh Megawati 20 tahun lalu, 20 tahun lebih malah. Ntar kita lihat ya beritanya ya. Tapi mangkrak. Nah, kalau kita lewat apa itu ya, daerah Senayan, Jalan Asia Afrika sampai ke Kuningan, kita akan lihat tiang-tiang pancang. Bahkan masih ada batang-batang besi yang menjulang mengerikan gitu ya, seperti hutan beton dan hutan besi gitu ya. Itu mangkrak 20 tahun lebih gitu ya. Nah, akhirnya mulai kemarin dibongkar oleh Pramono Anung. Padahal itu diresmikan oleh Megawati, bosnya lah, tapi dibongkar oleh anak buahnya. Nah, ini menarik ya. Oke lah, kita lihat dulu ini ya berita dari Kompas. Sejak 15 Oktober 2013. Itu 22 tahun lebih loh. 22 tahun lebih berita ini. Kita lihat ya beritanya. Maksudnya besok dari tahun 2013 itu ya, 15 Oktober, besoknya 16 Oktober lah gitu ya. Groundbreaking monorail Jakarta. Wah, dimulai nih proyek monorail Jakarta 16 Oktober 2013, kira-kira begitu. Wih, senang banget nih ya. Rakyat Jakarta mau ada monorail. Nah, pada saat pembongkaran itu, Pramono Anung mengundang Gubernur Sutioso yang pada waktu itu masih menjabat dan di eranya lah dimulai pembangunan monorail itu. Nah, diundang oleh Pak Pramono Anung. Nah, di situ Pak Sutioso cerita awal mula rencana proyek monorail yang dapat restu Megawati. Ya. Nah, di sini menariknya bahwa Pak Sutioso yang pernah jadi gubernur DKI dari tahun 1997 sampai 2007 itu, dia bilang dia mendukung langkah pemerintah Provinsi DKI, yaitu yang digagas oleh Pak Pramono Anung. Dia bilang, jujur hari ini saya lega ya, karena ada kepastian yang dicanangkan oleh Pak Pramono ya. Nah, dia menyaksikanlah pembongkaran tiang-tiang tersebut. Nah, dia juga cerita mengenai sejarah awal mula proyek itu yang akhirnya mangkrak. Dia katakan pada tahun 2003 dia berkeinginan untuk menuntaskan persoalan kemacetan Jakarta dengan membuat moda transportasi baru. Ya itu monorail lah ya. Nah, dia berkonsultasi dengan sejumlah pakar transportasi serta melakukan survei dan studi banding di berbagai negara. Ya, salah satunya di Kolombia, khususnya di Bogota. Oleh karena itu dia terinspirasi untuk membuat monorail katanya. Waduh, bagus juga nih ya asal mulanya. Nah, kemudian proyek itu dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Nah, itu berarti segala sesuatunya sudah ada, rencananya jelas, investornya juga ada. Ya.
tapi harus berhenti di tahun 2007. Maksudnya Pak Sutioso ini, ya kan, dia berakhir. Kemudian dia tidak tahu kenapa terus mangkrak jadi besi tua seperti ini, ya. Kemudian tahun 2014 monorail ini diganti dengan LRT yang sekarang sudah jalan itu, ya, yang tidak ada rencananya sebelumnya padahal. Waduh, kok gitu ya? Nah, Pak Sutioso ini mengakui bahwa tiang-tiang monorail yang mangkrak itu merusak estetika kota Jakarta. Bayangin ada tiang-tiang beton, bahkan ada tiang yang besi-besinya itu menjulang gitu ya, seperti apa ya? Mengerikan gitu ya. Oleh karena itu dia sekarang berterima kasih kepada Pak Pramono Anung yang bersedia membantu menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Jadi kalau saya lewat sini lagi nanti nggak sakit mata, ya. Selama ini saya terus berpikir sedih kan gitu, karena itu kan dimulai pada era dia gitu ya. Aku yang mulai kok sekarang jadi gini. Aduh, kasihan juga nih Pak Sutioso ya. Nah, dia bilang juga bahwa Pak Pramono Anung ini meluruskan Pak Sutioso ini bukannya enggan menyelesaikan masalah proyek monorail, ya kan? Melainkan karena masa jabatannya sudah selesai kan di tahun 2007, ya. Proyek itu diteruskan oleh gubernur-gubernur selanjutnya, termasuk dia sekarang sebagai gubernur Jakarta, ya. Siapa saja pengganti Sutioso? Fauzi Bowo katanya, ya. Fauzi Bowo, siapa lagi? Kemudian ya banyaklah. Setelah Fauzi Bowo siapa ya? Ya kita bisa lihat lagi Jokowi, Ahok, kemudian Anies Baswedan. Semuanya enggak bisa menyelesaikan. Nah, akhirnya Pak Pramono inilah yang menyelesaikan proyek mangkrak ini, ya. Nah, menarik ya. Jadi setelah pergantian beberapa gubernur setelah Pak Sutioso, yaitu Fauzi Bowo, kemudian Jokowi, kemudian Ahok, kemudian Anies Baswedan, ya. Dan sekarang baru diselesaikan oleh Pramono. Oke? Nah, ini kita lihat sejarah dan penyebab tiang monorail itu mangkrak selama 20 tahun. Bahkan lebih loh, lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, resmi dibongkar kan kemarin Rabu 14 Januari 2026, ya. Yang disaksikan tadi oleh mantan Gubernur Sutioso yang pertama kali ikut meresmikan proyek itu, ya. Menariknya juga pembongkaran itu selain disaksikan oleh mantan Gubernur DKI yaitu Pak Sutioso, juga hadir Wakil Gubernur Rano Karno, ada juga jajaran Kejaksaan Tinggi Jakarta, ya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lah kok mereka hadir ya? Nah, ini menarik nih. Nah, dikatakan oleh Pramono ketika pembongkaran itu akan memakan waktu 3 bulan. Nggak mungkin lah 1 hari selesai semua. Ini baru bicara di daerah Kuningan loh. Belum di Asia Afrika, yang di daerah Senayan itu ya. Nah, memang waktu itu ada kontroversi katanya, wah pembongkarannya memakan biaya berapa? 100 miliar ya. Ternyata bukan, cuma 200-an sekian juta. Nah, 100 miliar itu untuk menata kota. Nah, nanti kita lihatlah beritanya ya. Jadi bukan 100 miliar untuk membongkar itu. Nah, ini tepatnya katanya anggarannya 254 juta untuk bongkar, ya. Nah, totalnya dengan penataan kawasan nanti dibikin taman, nah segala macam itu 100 miliar. Nah, masalahnya kenapa tiang itu sampai 20 tahun tidak berfungsi? Nah, ini menarik. Ya. Nah, jadi yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Sutioso, untuk mengatasi kemacetan dibutuhkan moda transportasi baru, ya. Nah, kemudian
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, peletakan batu pertama dilakukan pada 14 Juni 2004, ya, oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, ya. Bentar, ini ada gangguan, bentar. Nah, peletakan batu pertama dilakukan 14 Juni oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di Jalan Asia Afrika, Senayan, ya, yang menandai pengerjaan proyek itu yang waktu itu dikelola oleh PT Jakarta Monorail, PT JM, ya. Mandek mulai tahun 2007. 3 tahun dari mulai peletakan batu pertama, 3 tahun kemudian mandek. Ada sengketa antara pihak kontraktor dan pihak pengembang, yaitu PT Jakarta Monorail. Nah, yang menjadi masalah utama adalah ketidakmampuan pengembang untuk memenuhi komitmen investasi. Wah, ternyata modalnya nggak cukup kali ya. Termasuk dana sebesar 144 juta US dollar, ya, yang tidak tercapai. Dan jadi konflik lah dengan kontraktornya. Nah, kemudian pada era Fauzi Bowo yang menggantikan Sutiyoso, proyek ini resmi dihentikan karena sengketa nggak selesai dihentikan, ya. Nah, kemudian pada era Jokowi 6 tahun kemudian, di tahun 2013, Jokowi mencoba melakukan groundbreaking ulang proyek monorail, ya, dengan PT Adikarya sebagai kontraktor. Tapi upaya ini juga gagal. Waduh, kontraktornya Adikarya juga gagal nih ya, setelah dicoba lagi oleh Pak Jokowi. Penyebab utamanya adalah ketidakmampuan PT Jakarta Monorail ini dan PT Adikarya untuk menyelesaikan sejumlah masalah administratif dan keuangan. Waduh. Persyaratan yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada waktu itu termasuk penyelesaian masalah perizinan, pendanaan, kajian ulang tidak dapat dipenuhi tepat waktu, ya. Kemudian juga muncul perubahan prioritas, ada MRT dan lain-lain, dan pemerintah lebih fokus ke situ, ya sudahlah, selesai deh, ya. Nah, proyek monorail ini juga akhirnya dianggap kurang efisien dan tidak relevan dengan kebutuhan transportasi kota Jakarta. Akhirnya dibatalkan kembali. Jadi dibatalkan 2 kali ya sama Fauzi Bowo, kemudian dibatalkan lagi oleh Pak Jokowi. Nah, tetapi setelah proyek terhenti, tiang-tiang itu tetap ada. Wah, menjadi saksi bisu kegagalan proyek monorail ini, ya kan? Masalahnya, aset tiang-tiang itu punya siapa? Ya kan? Nah, kepemilikan itu ya ternyata waktu dibangun dibiayai berdasarkan kerjasama tadi PT Jakarta Monorail dengan Adikarya tanpa menggunakan APBD ataupun APBN. Akhirnya tiang-tiang ini dan sebagai akibatnya lah, tiang-tiang ini bukan asetnya pemerintah Provinsi DKI. Jadi, ya, sehingga nggak bisa dibongkar begitu saja, ya, tanpa dasar hukum yang jelas, ya. Nah, pada waktu itu misalnya sudah pernah dicoba untuk negosiasi. Nah, oke dong, ini kan udah gagal. Yuk sebagai pengembang, bongkar dong. Sebagai kontraktor, bongkar dong, ya. Tapi karena ada perselisihan antara Adikarya dengan ya PT Jakarta Monorail soal tagihan yang tidak dibayar-bayar gitu ya, maka ya sudah mangkrak gitu ya. Dikatakan lagi bahwa Direktur Utama Jakarta Monorail pernah menyatakan tiang-tiang monorail itu telah disita oleh Adikarya.
Sehingga kalau mau dibongkar itu bukan tanggung jawab saya, kira-kira begitu kata PT Jakarta Monorail. Pembongkaran itu menjadi tanggung jawab adikarya katanya. Waduh, jadi aset itu milik adikarya karena ada keputusan pengadilan lah segala macam ya. Iya betul, kepemilikan aset tiang-tiang itu adalah milik adikarya sesuai dengan putusan pengadilan Jakarta Selatan yang diperkuat oleh pendapat hukum pengacara negara. Wih, panjang nih kasusnya pokoknya. Akhirnya karena DPRD DKI Jakarta terus mendesak untuk bongkar gitu ya. Akhirnya Pak Pramono Anung berdiskusilah ya dengan adikarya. Nah, tidak ada selama ini ya, tidak ada yang benar-benar berani menyentuh persoalan tiang monorail karena rumit dan merepotkan. Apalagi itu bukan aset negara atau aset Pemprov DKI loh, aset PT Adikarya meskipun PT Adikarya adalah BUMN. Ya. Nah, akhirnya Pak Pramono sekarang memasang posisi tegas. Wah, bagus nih ya. Monorail sudah dipastikan ya pastilah tidak akan dilanjutkan dan tiang-tiang yang tidak berfungsi dibongkar. Ya. Waduh. Gimana nih bisa sengketa nggak nih sama adikarya? Nah, katanya juga tiang monorail yang sudah mangkrak 20 tahun itu yang dibongkar sebelumnya Pramono sudah diskusi dengan adikarya. Ya. Akhirnya ya sebut saja adikarya di ultimatum untuk bongkar itu aset. Nah, ini memang pelik ya. Di satu sisi aset itu milik adikarya. Ya dong, dia keluarin modal juga, dia kerja juga, sengketanya dimenangkan oleh pengadilan melawan Jakarta Monorail. Tapi aset itu punya dia tapi berada di atas tanah Pemprov DKI dong. Dan itu tidak bisa diteruskan, masa begitu terus? Nah ini menarik nih. Kalau dibongkar begitu saja, bisa-bisa Pemprov DKI Jakarta digugat oleh adikarya. Loh, itu aset saya. Nah, tapi Pemprov DKI bilang, nah ini tanah gue. Ya akhirnya singkatnya Pemprov DKI Jakarta minta adikarya untuk bongkar. Terserahlah itu aset lu bongkarlah. Bongkahannya lu jual kemana, besinya jual kemana. Itu kan aset lu, bongkar sana. Daripada bikin jelek ini gitu ya. Tapi adikarya tidak kunjung membongkarnya. Akhirnya dibongkarlah oleh Pemprov DKI ya, mulai kemarin sampai 3 bulan ke depan diperkirakan selesai ya. Waduh, dan dilakukan setiap malam ya, supaya tidak mengganggu lalu lintas. Nah, itu baru yang di Kuningan ya, belum yang di Asia Afrika daerah Senayan, kita lihat nanti. Oleh karena itu sekali lagi Bang Yos mengaku lega melihat sisa-sisa proyek monorail itu dibongkar ya, sehingga dia tidak sakit mata lagi. Jadi kira-kira begitu ya duduk perkaranya ya. Kenapa akhirnya itu harus dibongkar? Ya kita dukung saja ya supaya menjadikan kota Jakarta lebih cantik lagi ketimbang kita lihat tiang-tiang yang mangkrak sudah lebih dari 20 tahun. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.